Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Kesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio. Oke guys, welcome back to my channel dan untuk hari ini kita akan melakukan review terhadap salah satu sepatu yang sebenarnya udah lama gue pengen review ya, cuma karena waktu itu size-nya gue lagi nggak dapet. Akhirnya baru sekarang nih gue baru bisa review lagi. Sebenarnya dulu gue sempet review sepatu ini adalah sepatu Kenki, ya kan, Kenki Sportstyle lebih tepatnya, dan gue dulu memakai size 45. Nah size 45-nya tuh kebetulan kecil banget, jadi gue akhirnya upsize. Dan ini adalah sepatunya yang kebetulan 3 hari yang lalu itu sold out gitu, dirilis ke publik dan sold out. Gokil banget ya antusiasnya terhadap story kita dake ini dari sepatu Kenki. Dan ini kebetulan di desain, gue nggak tahu apakah dia yang ngedesain secara full from scratch atau mungkin bikin colorway-nya atau bikin campaign-nya atau kreatif directornya. Ini dibikin oleh Brian ya, mungkin kalau kalian nggak tahu Brian itu siapa. Brian atau Brian Diharjo itu adalah bisa dibilang sih ya sneaker influencer juga sih, dan dia sudah berkolaborasi dengan beberapa brand ya. Contohnya dia udah berkolaborasi bersama Road Type Riot, dia udah berkolaborasi bersama sepatu Kompas, dia juga udah berkolaborasi bersama Maison de Bjorn, sama Never to Lavish juga pernah gitu. Jadi dia bisa dibilang kayak I don't know, mungkin kayak Sean Waterspoon Indonesia ya, atau lah kayak ya intinya taste dia bagus ya. He knows how to design, he knows how to pick a good color palette, has a good taste as well gitu ya. Dan ya terbukti gitu dari dia ngegayet ngarahin sebuah brand sepatu Kenki ini, Kenki Sportstyle ini yang mungkin tadinya belum terlalu ngefit di satu segmentation atau belum terlalu ngefit di satu market di Indonesia ini, akhirnya bisa nih terintroduce dan orang-orang juga pada suka nih dengan sepatunya gitu. So gue dikirimin sama Brian ya kemarin ya. Gue dikirimin size 46. Harga aslinya untuk story kita dake ini ya, namanya story kita dake, itu kalau nggak salah sekitar 300 atau 400 gitu ya, sekitar segitu lah. Tapi yang jelas udah sold out semua. Ya jadi ini bisa kalian lihat nih untuk boxnya ya, di bagian sini ada sizingnya dan lain-lain tuh. Dan ya, so kalau langsung dibuka. Kayak gini aja kali ya. Set. Warna hijau ya. And here we go. Oh, harganya di 338.000. Kalian bisa lihat sendiri nih untuk harganya ya. Size 46, harga 338.000, dan ini US 11,5 ya. Jadi lumayan gede ya. Dan ini juga ada artinya nih dari Kenki tuh, artinya karena kita peduli gitu kali ya. So ini untuk sepatunya ya, overall sepatunya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Gua ambil lagi deh. Terus sisanya cuman kayak wrapping paper, bla 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 bla, nggak ada kayak apa welcome card or whatever it is. Jadi so yeah, here is the shoe. Sepatu Kenki sorry kita dake. Oke, right off the bat mungkin kalian bisa lihat nih dari bentukannya sih. Mungkin kalau kalian tahu Salomon XT6, gue sih di saat gue ngeliat ini tuh gue udah langsung kepengen kayak Salomon gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu Salomon itu apa, Salomon itu adalah trekking shoes kalau nggak salah ya, buat lo nge-trek atau hiking gitu. Gue jujur gue nggak pernah beli, gue nggak pernah pakai karena gue nggak suka banget sama desainnya. Tapi memang overall kalau kita lihat dari bentukannya gitu kayak Air Max gitu ya, kayak apa sih, toe box itu kan kayak ada Nike gitu, and ada kayak form bentukannya tuh kayak mirip kayak sepatu running gitu loh gitu. Saya dia kayak ada Nike gitu, dan midsole-nya dan lain-lain gitu kan. Terus juga ini bagian belakangnya juga apa ya, kayak bagian striping sini tuh mirip kayak Salomon ACS juga kan. Kalau Salomon kan tulisannya kan Salomon gitu kan, tapi kalau kayak gini kan mereka bikin kayak pattern gitu. Tapi ini sih ya ini menurut gua aja sih gitu. Tapi itu kayak sekilas doang gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak kalau orang awam nggak tahu tentang Salomon pun, ini sih mereka anggap ini adalah sebuah siluet baru aja gitu. Dan gua juga ngerasa kayak gitu. Dia sepatu Kenki itu berhasil menciptakan sepatu yang memang apa ya, sekedar sekilas doang menggunakan elemen-elemen dari Salomon menurut gua gitu ya. Tapi overall dengan mix and match dengan material lain, dengan adanya suede gitu kan, adanya leather juga di bagian belakang nih, dan tambahan lain-lainnya, itu gue sih suka banget dengan hasil akhirnya gitu. Tapi memang gue paling nggak sukanya sama warnanya aja sih, karena kan warnanya warna hijau gitu ya. Dan ini kan hijau ini kayak hijau apa ya, pine green juga enggak sih, mungkin lebih ke forest green kali ya. Karena kalau pine green tuh ya, ini pine green sih, ini mirip-mirip pine green bagian sini. Kurang muda aja sih, ini rada tua dikit gitu. Tapi overall sih ini gue suka banget sih secara ini.
Installnya sih juga kalau dari ini sih kelihatannya kayak empuk ya, tapi ya the moment of truth sih lebih ke sizingnya, nanti gue bakal coba dulu. But overall sih untuk 338.000 dibandingkan kalian spend what 200 250 hampir 300 untuk sepatu vulkanisir lagi yang udah bosen gitu ya, kayak kita udah had enough nggak sih, kayak udah selama 4-5 years ya, 4 sampai 5 tahun kita ngedapetin ya sepatu vulkanisir terus gitu kan. Kayaknya udah saatnya udah lebih yang berbeda seperti ini sih menjadi spotlight terbarunya gitu ya. Dan sepatu Genki ini gue jujur baru tahu ini 2022 ya, tahun lalu. Legit pas banget pas di JSD mereka buka booth pertama kalinya, itu pertama kalinya gue tahu tentang sepatu Genki. Mereka buka lagi di USS kalau nggak salah, dan mereka buka lagi di JSD kemarin, dan itu terbagi dua tuh, ada sepatu Genki sama Genki Sport Style, dan yang ini adalah yang Genki Sport Style gitu. Jadi ya mungkin yang lebih terarah aja kali ya, mungkin kayak ada embel-embel limited editionnya atau whatever gitu-gitu. Tapi saran gue untuk kedepannya sih mungkin Bray, lo harus banget sih ngerilis warna black and white, warna panda, harus banget sih itu sih. Itu udah essential banget. Warna triple black, triple white itu harus banget asli gitu. Thank you banget Brian udah ngirimin gue suka banget sama sepatunya, dan ini gue yakin menjadi bisa banget untuk jadiin daily beater gue ya, untuk gue pakai perang-perangan lah ininya, buat gue pakai ke gym and whatever gitu. But yeah guys, anyway, this is sepatu Genki. Thank you banget Brian sekali lagi udah ngirimin gue sepatu Genki story kita rakit ini. Best of luck to you, best of luck to sepatu Genki, and best of luck to all of us as well. Guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiro, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.